Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Amelia Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 67042040082 dari kelas D3 MP 4405, mahasiswa dari D3 Digital Marketing ataupun Manajemen Pemasaran Fakultas Ilmu Terapan Telkom University akan mempresentasikan modul 9 tugas mata kuliah pengembangan profesionalisme, yang dimana yaitu pembahasan kali ini mengenai peran digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Baik, berikut bahasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan poin-poin yang akan saya paparkan kali ini, yaitu apa itu peran digital marketing, yang kedua digital marketing sebelum dan setelah pandemi, yang ketiga sejarah singkat pandemi COVID-19, yang keempat perkembangan e-commerce, dan yang kelima peran COVID-19 terhadap digital marketing, dan yang keenam yaitu kelebihan digital marketing. Mari kita bahas. Baik, sebelumnya kita akan membahas digital marketing itu sendiri, yaitu suatu usaha atau upaya mempromosikan sebuah merek produk menggunakan media digital yang tepat yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu dan relevan. Dan yang seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan utama dari digital marketing adalah menjangkau target pelanggan dengan lebih efisien dan efektif melalui media digital yang ada. Dengan begitu digital marketing diharapkan dapat merangkul konsumen secara lebih cepat dan tepat juga luas. Dan perannya sendiri, digital marketing berperan penting pada dunia bisnis saat ini. Digital marketing berperan yaitu mampu membangun, meningkatkan, dan mempertahankan reputasi bisnis secara online di semua platform digital, berguna menghubungkan kedua belah pihak dalam pemasaran, baik dari calon konsumen maupun perusahaan. Apabila mereka sudah berhasil menjalin komunikasi, tentu saja kegiatan jual beli produk akan mudah dilakukan dan efisien seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga di sini kita akan membahas digital marketing sebelum dan setelah pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 datang itu sangat memberikan dampak dan perubahan-perubahan yang besar dan banyak terhadap kehidupan manusia. Ya, seperti yang kita ketahui, pada kehidupan normal sebelumnya kita itu bisa hidup dengan tanpa adanya keterbatasan dan juga peraturan-peraturan yang mengikat lainnya. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali perubahan seperti pola perilaku, pola sikap, gaya hidup, serta kehidupan pun dapat berubah. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 ini merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat dan penyebarannya itu melalui udara. Karena itu pandemi virus ini harus ditekan dan jangan sampai terus-menerus menyebar. Dan karena hal tersebut banyak upaya-upaya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan pola-pola kehidupan yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini yaitu perbedaan digital marketing sebelum dan setelah pandemi. Pada sebelum di pandemi, seperti yang kita ketahui, memang digital marketing itu sudah ada, namun berkembangnya tidak terlalu pesat. Dan karena pada sebelum pandemi, penggunaan internet dan juga gadget itu belum setinggi intensnya pada saat setelah pandemi. Karena pandemi menyebabkan keterbatasan dan juga pola hidup itu banyak beralih ke secara virtual dan online, yang menyebabkan seorang itu berkegantungan khusus dengan yang namanya internet dan juga gadget, sehingga hal tersebut juga membawa dampak dan perkembangannya tidak terlalu pesat. Yang kedua yaitu
beroperasional lebih kepada pelayanan offline. Sebelum datangnya pandemi, orang itu lebih suka berbelanja dan juga pelayanan itu lebih banyak dilakukan secara langsung dan onsite offline di gerai ataupun di retail ataupun pelayanan secara langsung dan interaksinya itu secara offline. Dan yang berikutnya yaitu masih banyak penggunaan strategi tradisional marketing. Dan setelah datangnya pandemi, karena tadi berkembang cukup pesat digital marketing itu berkembang dengan cukup pesat karena adanya penggunaan gadget dan internet yang juga melambung tinggi karena adanya interaksi yang cukup kuat dalam dalam hal virtual tersebut. Dan juga pelayanan daring tersedia sepanjang waktu. Dengan adanya internet yang terus-menerus diberlakukan ini, maka pelayanan daring itu tersedia sepanjang waktu dan juga pelayanan-pelayanan yang ada diberikan oleh pelaku bisnis. Dan juga banyak yang beralih menggunakan strategi-strategi marketing digital karena mengikuti perkembangan-perkembangan zaman dan perkembangan perubahan-perubahan pada dunia bisnis. Berikutnya yaitu sejarah singkat tentang pandemi COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui ya bersama, penyakit virus corona ini merupakan penyakit menular yang penyebarannya itu sangat cepat. Sebagian orang yang tertular virus SARS-CoV-2 ini dapat melawannya hanya tanpa perlu menggunakan bantuan khusus. Namun ada juga sebagian orang yang imunnya tidak kuat itu harus memerlukan bantuan medis. Dan sejarahnya di Indonesia sendiri kasus positif itu dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Karena yang penyebarannya yang sangat cepat, virus ini satu minggu sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Dan pada Juli atau Juni 2020 itu diberlakukannya PSBB di sejumlah wilayah yang tersebar di Indonesia. Januari 2021 pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID, dan pada Mei pemerintah mengeluarkan kebijakan lepas masker. Dan di sini dapat kita lihat karena perubahan perilaku dan penggunaan internet yang cukup besar, begitu juga e-commerce yang berkembang dengan sangat cepat pada masa pandemi dapat dilihat pada 3 bulan awal COVID-19 ini. Bahkan perubahan dan peningkatan penggunaan e-commerce ini melejit dengan sangat cepat. Begitupun sampai dengan sekarang penggunaannya terus tetap berjalan dan banyak. Selanjutnya yaitu peran COVID-19 terhadap digital marketing. Peran COVID-19 ini yaitu berperan sebagai sarana upaya bisnis dan pelaku usaha untuk survive pada usahanya. Karena banyak sekali perubahan pola perilaku, maka banyak UMKM yang tidak mampu bertahan dan bahkan gulung tikar karena tidak mengikuti perubahan yang terjadi. Dan digital marketing ini menjadi salah satu opsi dan solusi serta upaya para pebisnis untuk terus bertahan dan mengembangkan bisnisnya. Kelebihan digital marketing yaitu mereka pemasarannya lebih mudah karena banyak sekali media-media efektif dan efisien yang bisa digunakan, dan juga lebih tepat guna dan tepat sasaran karena targetnya bisa diatur dan tidak ada batasan waktu untuk melakukan pelayanan pada customer, dan layanannya dapat terus berjalan selama memiliki koneksi internet dan juga fasilitas internet yang memadai. Demikianlah presentasi dan pemaparan yang bisa saya berikan, sedikit kutipan yang dapat saya berikan dari Joe Chernoff, yaitu good marketing makes the company look smart, but great marketing makes the customer feel smart. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.